Oke teman-teman, mumpung lagi di Bromo, saya mau review motor kesayangan saya. Kira-kira motornya apa? Pasti kalian sudah tahu karena saya sering membahas ini di channel saya, yaitu motor Suzuki Shogun SP. Hari ini saya ke Bromo naik ini teman-teman, motor kesayangan saya, Shogun SP tahun 2006 ya. Jadi hari ini kondisi motor ini sebenarnya sedang kurang fit ya. Kenapa? Karena di bagian kampas koplingnya kayaknya ya, ini sudah tadi agak slip. Ketika dipakai untuk nanjak yang terlalu tinggi, tenaganya agak loyo. Jadi gigi 3 itu ngoyo banget ya teman-teman. Nah, mungkin minggu depan atau bulan depan saya akan ganti kampasnya. Semoga nanti penyakitnya ketemu atau kerusakan itu benar-benar di kampas kopling yang saya rasakan, karena ketika dipakai nanjak itu kayak ada bau-bau sangit gitu ya. Nah teman-teman, saya menggunakan Shogun SP ini tadi sepanjang perjalanan, kondisi jalanan naik turun masih oke. Kemudian yang saya rasakan ketika menggunakan motor ini di jalan yang terjal itu masih enak banget. Hanya saja bobot motor ini mungkin terlalu ringan kalau saya rasakan ya teman-teman. Jadi kalau kamu yang pakai Shogun SP, pasti motor ini sangat ringan. Jadi ketika turun, kalau bebannya cuman kita sendiri, kadang-kadang ini ya, takutnya ini oleng ya. Jadi ketika turun harus pakai gigi 1 teman-teman ya. Pastikan gigi 1 supaya ketika turun lebih aman. Baik teman-teman, apalagi ya yang menarik dari motor ini? Ya teman-teman, kalau kalian punya Shogun SP, pastikan semua body partnya lengkap ya. Ini menurut saya sih, tapi selera ya, kembali lagi ke selera. Jadi kalau punya Shogun SP, ininya dilepas ya, sayapnya dilepas itu jelek sekali teman-teman. Jadi kelihatan keceng atau krempeng gitu motornya. Jadi motor ini harus pakai baju lengkap lah gitu ya. Nah satu lagi teman-teman, ini cover mesinnya yang di bagian depan mesin ini juga wajib ada. Kalau nggak ada ini jelek sekali tampilan motornya ya. Jadi cover body harus lengkap semua, termasuk kalian harus lengkap ini behelnya ya. Behelnya ini juga pengaruh banget. Kalau nggak ada itu jadi kelihatan gimana ya, jelek gitu. Makanya ini saya pertahankan original ya. Temanya memang saya pengen original, jadi kelihatan bersih, rapi, dan berfungsi semua, termasuk aksesoris ya. Saya kalau pakai aksesoris nggak suka aksesoris yang hanya untuk memperindah saja, enggak, tapi yang berfungsi ya. Contohnya ini teman-teman, saya pasang rak atau ini ya, bagasi ya, bagasi jepit untuk menaruh barang ketika saya bawa barang belanjaan atau barang-barang yang bisa ditaruh di situ, itu akan lebih membuat aman. Jadi ada fungsinya, nggak cuman gaya-gayaan aja, tapi ini fungsi banget untuk melindungi plastik-plastik ini. Selain itu, yang saya suka dengan motor ini ketika dibawa touring atau jalan-jalan adventure gitu ya teman-teman, ini bagasinya cukup luas teman-teman ya. Kita buka ya. Nih saya bawa minuman masih cukup, ini bawa jas hujan 2 masih cukup, kemudian ini mantel sepatu juga masih muat. Jadi kalau mau ditambah mungkin bawa kamera, bawa kompor portable yang kecil itu masih muat sekali. Kemudian tangkinya juga cukup besar, jadi kalau perjalanan jauh nggak terlalu khawatir kehabisan bensin ya kalau kita isi penuh. Tadi ini dari Jalan Malang saya isi full ya. Ini juga nggak terlalu boros sih menurut saya ya teman-teman, masih normal motor pada masanya. Selanjutnya yang harus kalian perhatikan teman-teman, ketika
menggunakan motor ini, pastikan ini ya, perawatan untuk shockbreaker ini sering rembes teman-teman kalau nggak kalian bersihkan ketika kena pasir, kena debu ya. Jadi harus perawatan ekstra di shockbreaker ini supaya nggak mati ya, supaya nggak bocor olinya. Kemudian rantainya ini juga harus kalian kasih oli atau pelumas supaya ketika dibuat jalan lebih nyaman dipakai. Itu sekedar tips saja. Selama saya pakai motor ini tidak ada kendala ya. Mungkin karena karburator ya, kadang-kadang kalau telat dibersihkan ya, kalau jarang dibersihkan bisa berebet. Jadi teman-teman yang pakai Shogun SP karbu seperti ini harus rajin servis saja sih, masuk filternya supaya naikannya juga nyaman. Ya, tambahan ini teman-teman, ini bukan aksesoris, tapi ini kalau saya mau pergi jalan-jalan seperti ini ke alam, saya selalu bawa matras ini. Ketika saya pengen duduk di tempat-tempat yang saya pengen berhenti, saya bawa ke mana-mana ya. Jadi sangat berfungsi ketika kita jalan-jalan. Ya, itu teman-teman review saya tentang motor ini ketika saya ajak jalan-jalan ke alam atau ke tempat-tempat wisata atau kemanapun saya pengen pergi. Jadi motor ini masih sangat oke di tahun 2023 ini. Jadi teman-teman yang masih pengen punya motor lawas tapi berkelas ya, jadi kalian bisa cari Shogun SP. Tapi ini yang versi FL ya FD ya teman-teman. Kalau yang FL itu sudah injeksi ya, jadi ini masih karburator. Dan kelemahannya dia nggak ada elektrik starternya ya. Jadi kamu jangan kaget kalau beli ini hanya di engkol saja atau kick starter saja ya. Tapi menurut saya, kalau menurut pribadi ya, ini nggak masalah. Ya kita harus hati-hati aja kalau di jalan kemacetan, jangan sampai mesinnya mati karena cukup menyulitkan ketika kalian harus menghidupkan lagi di tempat-tempat yang agak macet. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya review saya tentang Shogun SP ini. Ada tambahan atau saran bagi teman-teman ya, bagi teman-teman motor Shogun ini enaknya diapain ya? Nah, tapi saya alih-alihnya original saja ya. Tapi kalau teman-teman ada info bagaimana menambah performa mesin atau menambah keawetan mesin atau apa yang bisa saya terapkan di sini, kalian boleh komen atau info ya, saya boleh nanti komen di YouTube ya. Nah, teman-teman, ini sekian dulu video dari saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa menambah wawasan atau bermanfaat bagi kalian ya. Kita saling berbagi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.